Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah farmakokinesis dasar dengan tema glikosida ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum ujian akhir semester. Yang akan kita pelajari adalah pertama pengertian, sumber, khasiat, dan penggunaannya. Nah, glikosida adalah senyawa penghasil satu atau lebih gula dan komponen bukan gula pada reaksi hidrolisis. Glikosida di sini merupakan gabungan dua senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Bagian gula kita sebut glikon, sedangkan yang bukan gula disebut dengan aglikon atau genin. Ada juga biasanya pada glikosida itu dihubungkan dengan jembatan, baik itu jembatan oksigen atau uglikosida, ada juga jembatan nitrogen, ada juga sulfur, dan jembatan karbon. Ya. Nanti glikosida tersebut bisa dipengaruhi oleh asam, kemudian enzim, air, atau dengan adanya panas atau pemanasan. Sehingga semakin pekat biasanya kadar asam atau basa, semakin panas pada lingkungan, maka glikosida pun akan mudah terhidrolisis. Sumber dari glikosida. Ada contoh beberapa sumber dari glikosida. Ada glikosida itu amigdalin ya, sama prunasin didapatkan dari sumber Prunus amygdalus ya, itu familinya Rosaceae. Ada juga arbutin dari Astophthalus uva-ursi, familinya Ericaceae. Ada lagi digitoksin dari Digitalis purpurea, familinya adalah Scopulariaceae. Ada gaulterin, Gaulteria procumbens Ericaceae, kemudian linamarin, Linum usitatissimum linaceae, familinya, kemudian yang banyak digunakan juga rutin, sumbernya dari Phagophyrum esculentum, familinya Polygonaceae, salisin, Salix alba, familinya Saliaceae, dioscin, Dioscorea hispida, Dioscoreaceae, dan juga laktosa, sumbernya dari susu. Nah, untuk heretosida dan holosida itu merupakan, kalau heretosida adalah diosin yang akan terurai menjadi glikon dan diosgenin, sedangkan holosida laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian pada penamaan juga ada akhirannya osida pada nama gulanya. Misalnya untuk glikosida yang mengandung glukosa, maka namanya adalah glukosida. Kemudian glikosida mengandung arabinose, maka arabinosida. Dan glikosa yang mengandung galakturonat beri nama galakturonosida. Ada juga penamaan glikosida itu berdasarkan aglikon atau genin yang menempel. Nanti bisa dilihat pada slide selanjutnya. Ada beberapa karakteristiknya ya dari glikosida, berbentuk kristal atau amor, kemudian larut air ya, larutan glikosida, air kadang-kadang berasa pahit. Kemudian dia bersifat memutar bidang polarisasi ke kiri dan tidak mereduksi larutan Pehling, kecuali apabila dia sudah terhidrolisis. Kemudian kadar glikosida tertentu aktivitas tumbuhan dan biosintesisnya ya. Secara umum merupakan produk dan efek secara umum bisa kardiotonik, laksatif, dan analgesik. Selanjutnya ada juga di slide ini bisa diperhatikan pengelompokan glikosida berdasarkan struktur aglikon. Nanti bisa dibaca ya. Ada glikosida jantung, ada anthraquinon. Untuk glikosida jantung atau disebut juga dengan glikosida steroid ya. Ada juga glikosida resin, tanin, cyanospora, isotianat. Nah, ini yang kita gunakan pada praktikum. Ada juga glikosida flavonol ya, yang rutin, ginkgoaceae, dan labiate pada familinya. Selanjutnya untuk contohnya glikosida jantung. Untuk glikosida jantung ini atau disebut juga glikosida steroid. Ada dua tipenya yaitu bupadiodinelida dan cardenolida ya. Di sini bisa diperhatikan bagaimana strukturnya ya, berbeda. Kemudian beberapa jenis glikosida jantung, kalau dari tanaman Digitalis purpurea ada digitoksin, ada digoxin, dan digitonin ya.
Ada lagi dari Strophanthus castrophantosida ya, ada dari umbi lapis atau squill yaitu Scillarena, dan masih banyak lagi ya, ada dari Covalaria, ada Aphosinum dan Adonis dan Helleborus yaitu kandungannya adalah hellebrine. Nah, untuk Cardinolida itu golongannya ada digitalin dan digitoksin. Biasanya ditemukan pada Digitalis purpurea karena dia toksik pada beberapa vertebrata dan tapi bisa digunakan sebagai kardiotonik ya. Nah, untuk glikosida anthraquinone. Glikosida anthraquinone ini dia adalah merupakan pigmen kuning sampai coklat di mana konformasinya berupa O atau C glikosida. Nanti ada gugus aglikonnya terdiri dari 2 atau lebih fenol yang dihubungkan dengan cincin quinon. Kemudian ada juga gugus hidroksil pada posisi 1 dan 8 sehingga disebut dengan 1,8 dihidroanthraquinone. Nah, jenis dari glikosida anthraquinone bisa didapatkan dari aloe vera, kemudian ray radix ya, senna, folium, cascara sagrada dan frangula ya. Nanti bisa dilihat bagaimana turunan dari anthraquinone itu ada antranol menjadi dan antron ya, ada oxantron dan aloin type atau C glikosida. Bisa dilihat nanti perbedaan strukturnya. Selanjutnya dari ketiga derivat tadi memiliki perbedaannya ya, baik itu ikatannya, kemudian fluoresensinya nanti pada UV, kemudian konsistensinya ya, tanaman yang menjadi sumbernya pun akan berbeda. Kemudian pada aloin type atau C glikosida pun resistensinya pada asam ya, dan dia mudah teroksidasi dengan adanya FeCl3. Selanjutnya ada contohnya yaitu aloe vera. Kalau kita lihat bahwa dia merupakan senyawa fitokimianya itu resin. Dari C glikosida ada aloin, barbaloin, dan isobarbaloin. Apabila dia teroksidasi menjadi glukosa, ada aloemodin antron dan aloemodin. Ada rubab dari Rheum palmatum atau Rheum officinale. Bisa diambil dari ray radix ya, bisa dilihat bagaimana strukturnya. Apabila lepas gugus glikosidanya dia menjadi krisofanol ya. Kemudian senyawa fitokimianya ada yang aglikonnya berupa ren ya, krisofanol, aloin, emodin, dan fisikon. Selanjutnya ada sena dari Cassia sena, senyawa fitokimianya yang banyak terkandung yaitu senosida A dan B. Kalau yang senidin itu memutar ke kanan dia. Dan kemudian dari sini kita bisa lihat juga bagaimana diisolasinya daun Cassia sena ya. Itu bisa dari daun, bisa senosida A, bisa dari daun Cassia sena, bisa dari Cassia angustifolia, ada dari rhizome Rheum palmatum. Kemudian bentuknya biasanya berupa dimerik dari anthraquinone. Kegunaannya untuk konstipasi kronik atau laksatif kuat. Kemudian aglikonnya tidak dapat diabsorpsi di dalam tubuh. Ada juga bentuknya sebagai antron. Selanjutnya ada contohnya Cascara bucton yaitu dari Rhamnus pursiana. Biasanya diambil bagian barknya ya, kulit ya. Di sini ada kandungan kimianya. Nah, kalau kita lihat juga dari strukturnya ya, ada 2, ada berupa C glikosida dan bisa juga terikat dengan O glikosida. Selanjutnya ada Rhamnus frangula ya, atau nanti dia terikat prangulin ya fitokimianya. Ada juga selanjutnya adalah glikosida saponin. Glikosida saponin ini aglikonnya berupa sapogenin. Dan sapogenin itu merupakan steroid atau triterpenoid. Dan ada juga yang saponinnya beracun. Contohnya adalah sapotoxin ya. Nah, sapogenin yang steroid, diosgenin dari tumbuhan Dioscora sylvatica, ada hexogenin, agave silsalana, sarsapogenin, smilax, dan sermentogenin, Strophanthus sp. Untuk turunan saponin yang triterpenoid, ada aisin ya, calendula, asam glisirhizat,
primula, dan thymus. Bisa nanti dibaca dari sumber aglikonnya dan tumbuhannya yang biasa diambil. Lanjutnya yang termasuk glikosida saponin atau steroid atau triterpen, apakah dioscin atau diosgenin. Nah, dioscin ini ditemukan pada Dioscora spp ya. Dan kemudian pada famili Zingiberaceae juga ada. Kalau diosgenin ini mudah terhidrolisis pada asam. Dia berbeda dengan saponin pada dioscin ya. Biasanya digunakan sebagian pada hormon steroid ya, contohnya progesteron. Ada juga glycyrrhizin dari Glirrhiza glabra ya, ada ginsenoside ya dari panak ginseng atau dari ginseng ya, yang berkhasiat sebagai aktivitasnya sebagai tumor inhibitor aktivitas. Kemudian ada glikosida siagonik atau cyanofora. Contohnya ada amigdaladin dan prunasin. Ada juga sambunirigrin ya dari daun Sambucus nigra yang merupakan isomer dari prunasin ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan isomer ya. Isomer amigdaladin itu adalah sambunigrin ya. Bagaimana toksisitasnya? Itu dia mampu menginaktivitas enzim respirasi sehingga menyebabkan pusing. Kemudian pada dosis tinggi dia mempengaruhi sistem saraf pusat. Dosisnya di atas 3,5 mili per kilogram dapat menimbulkan toksik. Sedangkan efek terapiknya untuk amigdalin containing drug-nya sebagai letrile atau agen sitotoksik pada kanker. Tetapi pemakaiannya sekarang dibatasi. Atau juga bisa menggunakan wild cherry bark dari Prunus serotin sebagai antitusif ya. Nah, untuk glikosida masih ada lagi glikosida isotianat, flavonol ya, alkohol, ada glikosida aldehid, ada glikosida lakton dan glikosida fenol. Juga ada yang terakhir adalah glikosida alkaloid steroid. Jadi ikatannya itu misalnya flavonol dia akan berikatan dengan glikosida. Begitu juga misalnya rutin, hesperidin, dan quercetin itu ada ikatannya yang berikatan dengan glikosida. Kemudian khasiatnya kalau ditinjau dari sisi kimia, glikosida itu adalah suatu asetal gugus hidroksi pada gula, dia akan berkondensasi dengan gugus hidroksi pada komponen non-gula. Dan hidroksil sekundernya berkondensasi dengan molekul gula yang membentuk cincin oksida. Selanjutnya secara sederhana, glikosida adalah suatu eter gula. Dan konfigurasi stereokimia ikatan glikosidik ini bisa berupa alfa atau beta glikosida, tetapi kalau dalam tumbuhan hanya berupa konfigurasi beta. Kemudian ditinjau dari sisi biologi, glikosida ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman dan dia terlibat dalam sistem regulatori dan pertahanan tubuh. Kalau ditinjau dari sisi farmakologi, terdapat banyak senyawa yang aktif ya, yang dimanfaatkan secara terapeutik. Baik itu glikosida jantung, glikosida anthraquinone sebagai laksatif, kemudian alil isotianat, iritasi lokal yang kuat, kemudian metil salisilat sebagai analgesik ya. Mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Selamat mengikuti ujian akhir semester. Mudah-mudahan berhasil dalam menjawab soal-soalnya. Mohon maaf apabila ada yang salah selama mengajar farmakognosi dasar. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.